واجعله لنا إماما ونورا وهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Bapak, Ibu, muslimin muslimat dan terutama anak-anakku para santri Pesantren Tahfidz Al-Kaukab Bojong Nangka Gunung Putri Bogor yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita pada kesempatan ini masih diberikan izin oleh Allah melanjutkan kajian kita tentang fikih puasa yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh seorang ulama besar, Syekhul Alimul Allamah Wahbah Zuhaili. Dan pada kali ketiga pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kita pada tema baru, yaitu tentang faidah atau manfaah ibadah puasa, baik secara syariah, secara keagamaan, maupun nanti juga dibahas manfaah-manfaah lain, misalnya secara sosial, secara kesehatan, bahkan juga secara keruhaniahan yang dimiliki oleh pelakunya atau siapapun yang tentunya melaksanakan ibadah puasa ini dengan benar. Mari kita awali dengan membaca surah Fatihah kepada Rasulullah, kepada muallif hadzal kitab, muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku santri dan para pemirsa pendengar yang budiman, pertemuan kali pertama dan kedua sudah kita bahas dan kita jelaskan ta'rifus siyam, pengertian puasa baik secara lughatan, secara bahasa, maupun secara syar'an, secara syariah. Dan kesempatan ini kita akan mengkaji, membaca, mendalami apa yang dijelaskan oleh muallif kita dalam bab baru tentang fawaidus siyam, faidah-faidah atau manfaah-manfaah ibadah puasa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa fawaidus siyami, dan adapun faidah-faidah ibadah siyam, kathiratun, itu banyak. Minan nahiyataini, setidaknya bisa dilihat atau bisa dirasakan dari dua sisi. Ar-ruhiyati, yang bersifat ruhiyah, yang bersifat ruhani, wal madiyah, dan faidah-faidah yang bersifat fisik, yang bersifat material, yang tampak dan terasa oleh diri kita. Fasaumu, maka adapun ibadah saum ini, ta'atun, adalah bentuk ketaatan lillahi ta'ala, yang diperuntukkan kepada Allah Ta'ala, yang diperuntukkan untuk
mendapat dan mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Yusabu 'alaihal mu'minun, di mana mukmin akan mendapati pahala atas ketaatan yang ia lakukan itu tadi. Thawaban maftuhan, mendapati pahala maftuhan yang terbuka, yang luas. La hududalahu, yang tidak ada batas baginya. Saking begitu luas dan besarnya pahala yang didapati seorang mukmin yang melaksanakan ibadah saum ta'atan lillah tadi, maka dikatakan tidak ada batas pahala yang diberikan oleh Allah kepada pelaku ibadah saum tadi. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya ibadah saum lillahi subhanahu, hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karamullahi wasi'un, dan kemuliaan Allah itu adalah luas sekali, tidak ada batas. Wa yanalu biha ridwanallah, dan pelakunya pun akan mendapati ridha Allah subhanahu wa ta'ala melalui ketaatan dengan ibadah saum itu tadi. Kemudian wastihqaqu dukhulil jinan min babin khasin u'idda lis-shaimin. Wastihqaq dukhulil jinan, dan dia mendapati haknya untuk masuk ke surganya Allah dari pintu yang spesial, pintu yang khusus, yang memang disiapkan dan disediakan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamakan pintu surga itu atau surganya itu disebut dengan surga Rayyan. Di dalam hadis disebutkan, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, an Sahl bin Sa'din 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban, besok di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, yang dinamai atau disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang dari pintu itulah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu akan masuk surganya Allah Ta'ala. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak ada yang boleh masuk melalui pintu Ar-Rayyan tadi kecuali orang-orang yang dulu melaksanakan ketaatan kepada Allah melalui ibadah saum. Maka dijelaskan dalam hadis ini, fa idza dakhalu, maka tatkala mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini telah masuk ke surga melalui pintu Rayyan, ughliqa, ditutup kembali pintunya. Falam yadkhul, maka tidak bisa masuk lagi seseorang siapapun, falam yadkhul minhu, melalui pintu Ar-Rayyan, ahadun, siapapun daripada orang-orang yang akan masuk surganya Allah, kecuali yang memang dulunya telah melaksanakan ketaatan kepada Allah melalui ibadah saum. Itulah disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Kemudian apa manfaat lagi yang disebutkan oleh muallif di sini? Wa yub'idu nafsahu an adzabillahi ta'ala. Ibadah puasa juga bisa menjauhkan diri seseorang an adzabillahi ta'ala, dari siksaan Allah Ta'ala. Orang-orang yang puasa berarti menghindarkan dirinya dari siksa Allah Ta'ala. Kenapa? Bisa babi ma qad yartakibuhu min ma'asin, karena sebab bisa jadi dia begitu bertumpuk dosa dan kemaksiatannya waktu di dunia. Maka dengan ibadah puasa itu oleh para ulama disebutkan fahuwa, maka ibadah saum itu kafaratun, bisa menjadi penghapus, bisa menjadi pelebur lidzunubi, bagi dosa-dosa
orang yang melakukan ibadah saum tadi min amin li akhar, dari tahun yang sudah ia lalui sampai tahun berikutnya. Dan karena itu memang ibadah saum ini oleh Allah seakan disiapkan menjadi media pelebur daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Tentu sepanjang orang-orang atau hamba-hamba Allah itu melaksanakan ibadah saum dengan sesungguhnya, dengan disertai syarat rukunnya yang benar, maka insya Allah ibadah saum ini bisa menjadi penghapus daripada kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Kemudian diteruskan oleh muallif di sini, di antara faidah siam itu adalah wabit ta'ati yastaqimu amrul mu'min, dan dengan ketaatan ibadah saum tadi maka urusan orang mukmin akan menjadi lurus, akan menjadi benar, alal haqqi, di atas jalan kebenaran, alladzi syara'ahu Allahu azza wajal, yang telah disyariatkan, telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Kenapa? Li'anna sauma, karena sungguhnya puasa yuhaqqiqut taqwa, akan menegaskan ketakwaan seseorang, akan memunculkan, meneguhkan ketakwaan seseorang, allati hiyamtithalul awamiril ilahiyah, yang itu berarti dia melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, wajtinabun nawahi, dan sekaligus menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang pada saat kita melaksanakan ibadah saum itu berarti kita sedang melaksanakan perintah dan kewajiban Allah, bahkan melaksanakan rukun daripada rukun Islam kita. Dan dalam ibadah puasa itu tentu kita melakukan rangkaian perintah-perintah Allah yang demikian banyak, mulai kita menahan akan hawa nafsu kita, kemudian menahan mulut kita dari ucapan-ucapan yang tidak benar, dari ucapan yang jorok, menahan pula penglihatan, pendengaran, dan bahkan seluruh organ tubuh kita dari segala sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan dan kezaliman. Dan itu berarti kita sedang melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Dan pada saat yang sama berarti kita memang sedang menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Misalnya apa segala yang dilarang oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah puasa? Misalnya kita menghardik orang, mengumpat orang, membohongi orang. Itu segala sesuatu yang memang masuk kategori dilarang oleh Allah saat kita beribadah, untuk melatih diri kita supaya dengan ibadah siam itu kita kemudian menjadi orang yang bertakwa, orang yang punya rasa khasyatullah, takut kepada Allah akan siksaan dari Allah Ta'ala. Karena itu dengan puasa berarti kita pun menjauhi dan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, di antara hikmah dan faidah puasa itu adalah mengantarkan seorang muslim menjadi orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, dan ini menjadi dalil syar'i akan kewajiban ibadah saum yang Allah firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian, as-siyam, melaksanakan ibadah siyam, melaksanakan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah pun telah mewajibkan ibadah puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah puasa ini? Allah tegaskan dalam akhir ayat
ke-183 dari surah Al-Baqarah ini, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku sekalian, para santri, ikhwan dan akhwat, para pemirsa, para muslimin muslimat yang mengikuti kajian kitab fikih ini, inilah pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini yang bisa kita sampaikan. Semoga mengantarkan manfaat dan hikmah kepada diri kita semua dan semakin memahami akan makna dan pentingnya ibadah puasa, manfaat serta hikmahnya, sehingga kita bisa melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa ini dengan sepenuh hati, mengharap ridha dan tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallah wa iyyana jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت قد علمتني يا معهدي، أنت قد أرشدتني يا معهدي، أنت قد